Well, hello. Balik lagi sama gue Pejung Nintendo. Mungkin kali ini gue bakal bikin video yang agak beda. Yang biasanya gue buka kartu, brewek-brewek box orang, bikin LBB, main game sama pacar, main game sama temen. Well, ini video beda dan mungkin agak panjang. Jadi jangan bosen-bosen nonton video gue dan jangan di skip ya, bocil. Jangan di skip, oke? Oke. Well, gue bakal ceritain tentang restorasi Game Boy Advance SP yang mungkin kalian udah lihat di channelnya Boboy sama Hyper Potatoes. Mereka unboxing paket dari gua. Nah, ini barangnya nih. Ini barangnya nih. Mana sih? Nah, ini nih. Dari kondisi yang fisiknya lumayan parah ya dari luarnya. Dan kita bikin dia sedikit lebih segar. Ini kita bongkar dulu. Terus nanti mungkin sambil jalan videonya kalian bisa lihat gua ganti dengan shell yang baru, casing yang baru, dengan tema Pikachu. Mungkin sambil ngelihat video ini kita akan cerita-cerita sedikit kenapa dua orang ini yang gua kepikiran untuk kirimin paket spesial ini ya. Well, Hyper Potatoes aku pertama kali kenal itu dari channel YouTube dia, jelas tanpa sengaja ngelihat di YouTube ada live box break ya, dan sama video-video konten yang lain. Mungkin itu karena gue browsing tentang Pokemon Indonesia ya, kartunya. Nah, setelah itu ketemu channel itu dan aku baru tahu ada yang namanya LBB, baru paham tuh. Terus nggak lama aku mulai ikut-ikutan, coba ikut LBB, terus biasa kan tulis notes di sana, semoga cuan bla bla bla, ya sambil promo-promo dikit tentang IG aku. Karena concern aku pertama, aku pengen retro konsol itu banyak yang tahu aja sih, karena kan dia lumayan tipis-tipis berdekatan dengan Pokemon gitu ya, Nintendo. Jadi aku cuma mikirin, aduh pengen nih follower nambah gitu, yo kita pansos-pansos sedikit, to the point aja. Terus dari sana ikut-ikut LBB, somehow di LBB yang keberapa gitu, ketika si Har ngeh ini dari Pejong Nintendo, dia mulai mention, oh ini Pejong Nintendo itu kok, dia pernah lihat Instagramnya ngoleksi retro konsol bla 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 bla. Terus aku kayak kaget, oh ya lah si Har ngeh juga, oh lumayan udah mulai dikenal nih Pejong Nintendo. Berhasil berarti pansosnya ya, thank you Har. Well, setelah itu si Har waktu itu belum fallback sih. Ya aku juga nggak berharap di fallback ya. Cuman dia sempat beberapa kali repost story dan lain-lain. Aku lupa kapan momen pertama kali ngobrol sama Har lebih lanjut gitu sama dia, kapan fallback aku gitu, aku nggak inget. Bener-bener nggak inget. Cuman ya sampai di sini gitu, pertemanan kita udah sampai di titik ini gitu. Well, thank you Har. Terus kalau Boboy pertama kali aku kenal itu di TikTok. Mungkin kalau waktu itu aku sempat mau coba-coba bikin konten di TikTok ya. Terus aku follow berapa orang kayak Shiny Poke, terus Amnesia Poke. Mereka kan rajin tuh bikin TikTok. Terus ketemu accountnya si Boboy. Terus aku lihat, wah banyak followernya. Terus kayaknya dia rajin juga nih bikin TikTok Pokemon nih. Terus si Josefa ngasih tahu, oh si Boboy mah emang lumayan di TikTok, maksudnya lumayan dikenal karena dia sering FYP kan tentang konten minumannya itu. Terus aku nggak sengaja lihat si Boboy lagi live di TikTok, terus aku join, terus aku ketik gitu, halo ada apa nih rame-rame gitu. Terus si Boboy kayak, Pejong Nintendo kayaknya aku tahu deh katanya. Aku inget banget Boy, inget banget. Terus dia bilang kayaknya gue tahu nih, ini yang ngoleksi Game Boy itu dadadadada. Dan itulah awal mula kenal sama Boboy, terus Richard dari Shiny Poke, terus Amnesia Poke si Andreas, lalu Nicholas sama Ben. Terus kita bikin grup WA. So iya kita kayak sok akrab gitu ya kan, padahal ketemu aja nggak pernah. Terus nama grup kita Sarizak Rasa Sirsak. Nah, gimana? Garing nggak? Terus ya udah sering-sering ngobrol di sana, sering-sering sharing, terus Boboy juga sharing-sharing gitu ya. Terus dia encourage kita untuk seriusin
account kita, baik di Instagram ataupun TikTok. Terus ngomong juga, si Boboiboy mulai tuh, dia bilang dia mau rencana bikin YouTube segala macem. Terus aku sama Andreas juga kayak, kita bikin YouTube kali ya. Terus aku mulai duluan, akhirnya bertekad. Tujuannya sih cuma pengen pindahin aja konten, karena kalau di Instagram kan videonya nggak bisa lama gitu. Terus aku pikir kalau di YouTube mungkin bisa lebih panjang, lebih bisa explore aja gitu, dan variasinya banyak kan, bisa live-nya juga bisa main game, bisa buka box, berawek kartu orang, bikin LBB gitu. Terus ya udah, itu mungkin cerita awal mula bisa kenal sama mereka. Well, setelah itu ya kenapa 2 orang ini ya? Well, buat aku pribadi, 2 orang ini cukup inspire aku untuk mulai difokusin baik bikin konten di Instagram ataupun YouTube, karena aku ngelihat why not, satu, kedua circle yang ada itu bisa dilihat di live-nya si Hartanto di Hyper Potatoes, bisa lihat dari chatnya gitu, live chatnya cukup positif ya so far circle, dan aku pikir ya aku mau sih kalau join ke komunitas yang orang-orangnya positif gitu. Terus kalau si Boboiboy ya, Boboiboy itu masih muda banget. Terus aku lihat dia lumayan kerja kerasnya ya. Well, aku respect untuk hal itu, dan mulai ini ya menginspirasi aku lah untuk berani coba untuk bikin account YouTube. Well, thank you untuk kalian berdua. Bener-bener ini dalam hati, thank you banget. Sampai bingung ngomong apa. Sebenarnya aku udah catet sih di sini tuh kayak poin-poinnya, cuman kayak mati gaya gitu sekarang kan. Ya cuma bisa ngomong thank you untuk kalian berdua. Hopefully kalian suka dengan personal custom Game Boy ini. Well, ini bukan barang baru ya, barang second, harap dimaklumin. Cuman aku berharap ini bisa jadi simbol pertemanan kita. Kalau kata Boboiboy, sentimental value nggak bisa diganti dengan materi atau apapun. Well, ini bentuk sentimental value yang gue coba berikan untuk kalian. Dan ini aku tuh pengen hal-hal kayak gini tuh bisa inspire orang gitu. Kalau pertemanan itu enggak harus ketemu terus sering ketemu aslinya dan lain-lain baru bisa akrab. Ternyata di medsos juga bisa akrab ya kalau punya visi dan passion yang sama gitu. Well, menarik sih, interesting. Well, ini belakang ini kalau bisa dilihat ya, ada belakang boxnya ada tulisan-tulisan itu. Sok kreatif aja sih pejuang Nintendo gitu ya, supaya lebih personal aja nih untuk logo-logo mereka. Lalu selain 2 nama itu, mungkin aku mau sedikit ngomong nama-nama lain seperti Andreas, Amnesia Poke, Shiny Poke si Richard, Shiro Poke si Nicholas, si Ben Valentino itu yang kita main bareng Human Fall Flat. Dia juga kolektor kartu Pokemon juga. Terus ada Stanley Kumakumago, Popet, Flavio ini orang Jambi yang kita dipertemukan di live-nya si Hartam pas ngajak. Ada Hashigi, ada Valkro, ada Pokeron, ada si Ronald ya. Terus ada si Denny DZ yang Batam, orang aneh ini satu. Very interesting person, you are weird dude, very weird. Terus ada Daniel Tanaka di TKN, dia juga kita sempat ngobrol banyak gitu tentang YouTube. Terus ada Om Roni dari Vibes and Cards, terus Michelle, terus Cia juga, yang gue benar-benar respect untuk Cia terutama ya, yang benar-benar fokus koleksi di Pokemon EV gitu terutama. Well, Cia, lu punya karakter itu udah kuat banget. Hopefully mungkin lu bisa kepikiran nonton video ini, bisa kepikiran untuk ya coba lah bikin YouTube gitu, atau ya Instagram live itu rajin-rajin, karena orang tuh tertarik dengan konten yang lu bikin, dengan passion lu tentang EV itu. Well, itu tuh basic yang sangat kuat. Oke. Terus Om Lim, well ini orang juga aneh sih sebenarnya. Kalau orang ngomong Laupan Lim ya, cuman gua doang yang boleh panggil dia dengan nama Lim ya, karena yang lain harus panggil dia Laupan ya. Laupan itu artinya bos besar, oke? Well, Lim, Mr. Lim, Om Lim, is a very weird person tuh, sangat aneh. Pertama kali kenal Om Lim itu
itu di DM Instagram, kita ngobrol-ngobrol doang gitu. Terus terus dia ikut LBB aku, sangat suportif orangnya. Terus dari sana ngobrol-ngobrol-ngobrol, mungkin Om Lim kenal aku tuh dari video yang Indomaret yang aku bikin yang itu ya, yang video kayak klarifikasi gitu, video drama itu yang tanpa sengaja kok lumayan viral gitu di Facebook sama di Instagram. Nah, Om Lim mungkin kenal aku dari sana, terus kita ngobrol-ngobrol di Instagram, terus sampailah di titik dimana Om Lim minta dibrewekin kartunya sama aku. Itu aku benar-benar kaget, aku sampai cerita ke keluarga aku, nih ada orang aneh dari Medan beli kartu Pokemon segini banyak, cuman terus suruh aku buka gitu. Aneh banget ini orang aneh. Tapi good person. Lim is a very good person. Terus yang nama-nama gue sebut tadi juga, kalian semua so far gue melihat aura positifnya ada lah untuk di komunitas ini. Makanya gue seneng banget bisa join dan ikut contribute gitu. Dan hopefully dengan nonton video ini teman-teman yang lain bisa terinspirasi, karena gue pun terinspirasi dari si Boboy, dari si Hyper Potatoes, Kumakumago dan lain-lain gitu ya. Mungkin kita mudah-mudahan bisa saling menginspirasi, karena dengan semakin banyak nama-nama yang muncul di dunia Pokemon Indonesia, udah pasti efeknya akan bikin si circle-nya makin gede. Well, circle-nya makin gede, kontennya akan makin banyak. Konten yang banyak itu akan makin dikenal sama orang banyak, orang awam. Dan orang awam makin banyak tahu, ya komunitas makin besar, udah pastilah banyak efek positif yang kita dapat gitu. Dan mudah-mudahan komunitasnya bisa semakin positif, semakin fun juga. Ya kalaupun ada drama-drama dikit ya wajar. Di semua komunitas pasti ada drama. Terus ya tinggal gimana kita menghadapinya secara wise saja. Well, ini udah sampai mana nih videonya nih? Oh, ini box. Itu ada logonya Boboy. Kalau kalian lihat itu ada kotak kecil warna hitam ya di ujung kotak itu. Nah, kenapa ada kotak berwarna hitam? Itu untuk simbol kupingnya Pikachu tuh. Nah, itu tuh kuping Pikachu, detailnya seperti itu. Well, by the way, box dengan logo Pikachu ini itu bukan maksudnya bukan barang baru, maksudnya bukan pure aku yang desain. Jadi aku ngelihat box reproduction ini di internet udah banyak, jadi aku inspire dari sana. Cuman mungkin aku custom dikit dengan logo-logo pejuang Nintendo sama logo Boboy, Hyper Potatoes, supaya lebih ya bisa limited edition untuk mereka berdua gitu ya. Terus untuk si shell Pikachu-nya itu banyak juga yang nanya aku, itu casing Pikachu bisa dapat di mana ya? Itu aku beli di AliExpress, jadi itu bukan original dari Nintendo, karena untuk shell replacement original Nintendo tuh setahu aku hampir kayaknya udah nggak ada deh. Kayaknya nggak ada, dan banyak yang beredar itu yang KW ya, untuk third party. Terus yang dengan tema Pikachu juga sebenarnya setahu aku ada yang limited edition original dari Nintendo. Cuman untuk spare partnya sih nggak ada. Jadi well, ini casingnya nggak ori ya boy sama Hyper Potatoes, harap maklum ya. Tapi hopefully kalian berdua suka. Well, aku mau ngomong apa lagi ya? By the way, ini sebenarnya nih video take kesekian kali, karena aku 2 kali take suaranya nggak masuk suara mikrofon aku, dan itu aku take setengah jam. Dan ini video ini sebenarnya jauh lebih pendek dari 2 video sebelumnya. Well, thank you yang udah nonton. Yang mungkin video agak panjang dan agak boring ya untuk sebagian orang, cuman hopefully yang nontonnya sampai full ada value yang bisa kalian ambil. Well, balik lagi, sentimental value sangat berharga ya kalau kata Boboy. Keep inspiring untuk semua orang, saling menginspirasi kita satu sama lain. Dan ya balik lagi, semoga komunitasnya semakin baik dan semakin besar. Well, aku harus akhiri video ini. Pejuang Nintendo cabut. Thank you.